Saya akan menelisiknya eksklusif. Dan saudara, apa yang terjadi sesungguhnya? Di hadapan saya sudah ada dua pihak, dari pihak pemerintah dan juga dari pihak masyarakat. Masyarakat diwakili oleh perwakilan dari Jokowi Mania, pendukung Jokowi, dan kemudian dari pihak pemerintah diwakili oleh kantor staf presiden, dari tenaga ahli kantor staf presiden, Bung Irfan Pulungan. Sementara dari Jokowi Mania ada ketua umumnya Emmanuel Ebenezer, Bung Noel. Saya ke Bung Irfan dulu. Bung Irfan, dilaporkan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Menko Marinvest Lutbinsar Panjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir ke KPK. Komentar Anda? Ya, persoalan lapor melapor itu kan hak konstitusi, hak hukum ya, hak konstitusi seseorang. Aha. Ya kan. Anda kan orang hukum juga. Ini memang ada indikasi korupsi kalau ada afiliasi perusahaan terkait dengan lab PCR yang untuk besar misalnya. Nah, itu yang saya mau tanyakan, apakah bukti laporannya itu menguatkan terhadap indikasi korupsi itu? Kalau menurut Anda, pemerintah atau bagian dari pemerintah, bagian dari kekuasaan yang ikut dalam bisnis PCR dengan untung besar, itu pidana bukan? Ini harus dicermati. Bisnis PCR yang mana, Iman? Ada namanya di akte kaitan ke Pak Luhut dan perusahaan dari kakak kandung Erick Thohir, Boy Thohir misalnya, di salah satu lab PCR yang bernama GSI, Genomic Solidaritas Indonesia. Ya, kan begini, itu kan harus dicermati. Itu kapan peristiwanya, jangan dikait-kaitkan. Ya. Kan sudah diakui oleh Pak Luhut, tapi dividennya tidak diambil, keuntungannya tidak diambil. Ya, namanya perusahaan itu pasti kan berorientasi bisnis. Siapapun perusahaan, ketika mendirikan perusahaan, pasti kan berorientasi bisnis. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah yang dikerjakan itu ya ada kaitannya dengan kepentingan tertentu, kan itu dia. Nah, Pak Luhut kan tidak mengakui itunya, tapi kan tidak mengakui dia berbisnis untuk PCR, kan gitu. Oke, Bung Noel ada catatan soal ini? Ya, gini. Tadi pernyataan Pulungan ini namanya swab PCR ini adalah berbisnis. Dia juga menyanggah apa yang diakui oleh LBP itu sendiri. Artinya begini, kalau kita berpihak terhadap presiden, berpihaklah. Jangan suka ngomongin publik, itu nggak baik. Loyalitas terhadap pimpinan republik ini lebih penting daripada loyalitas terhadap mereka yang coba mengkhianati apa yang sudah dimandatkan oleh presiden itu sendiri atau yang diamanahkan. Anda mengatakan mendukung Pak Jokowi tapi jangan mengkhianati publik. Maksudnya gimana? Ya kan ini kayak tadi disampaikan Pulungan, ya namanya kan itu berbisnis. Tapi akhirnya beberapa menit kemudian berubah. Ini sama kayak persis sekali sama pernyataan menteri-menteri dengan imen-imennya dan peraturan-peraturan. Ntar dulu Pulungan. Sama halnya dengan para menteri-menteri yang kemarin membuat aturan, kemudian ditarik lagi, diubah lagi, ditarik lagi. Ini baru berapa menit aja sudah tidak konsisten pernyataannya. Saya boleh dong membantah kalau pernyataan yang dirugikan. Saya boleh dong bantah, ya kan? Biar masyarakat mendengar acara ini tidak terjebak dengan pemikiran yang sesat ini. Saya katakan yang tadi, yang mana? ketika sebuah perusahaan yang dikatakan perusahaan PT, itu kan berarti berorientasi pada bisnis. Saya bisa secara umum saya bilang, ya kan perusahaan, siapapun perusahaannya yang ingin mendirikan perusahaan, pasti orientasinya pada bisnis. Nah, itu benar tuh. Jangan terjebak perusahaan, ya saya mengatakan perusahaan, bukan mendirikan satu atau dua orang. Nah, Bang Nol ini mentendensiuskan pada satu orang. Begitu. Nah, jadi kita lihat pernyataan Luhut itu, dia tidak mengambilkan untung. Dalam konteks bisnis dicari untung atau tidak? Bukan, itu kan aspek beda lagi. Saya katakan setiap orang yang mendirikan perusahaan, saya bilang katakan, setiap orang yang mendirikan perusahaan, ini yang disampaikan ini persoalan etik sebagai penyelenggara negara. Dia menjabat, dia juga ikut berbisnis, dia juga bikin regulasi. Bung Irfan, siapa lagi dia yang menjabat, kayak gini? Dia berbisnis dan dia juga buat regulasi. Komentar Bung Irfan. Nah, tadi saya katakan, ketika kita berkeinginan mendirikan perusahaan, pasti berorientasi pada bisnis. Itu apapun, ya. Apakah itu dilarang? Kan pertanyaan gitu. Apakah itu dilarang? Tapi selain bisnis, ia lalu juga bagaimana ketika penyelenggara negara berbisnis terhadap rakyatnya? Dia juga punya kekuasaan untuk membuat regulasi, peraturan. Apakah itu etis? Dia dulunya berbisnis. Nah, apakah itu dilarang ketika dia masuk dalam pemerintahan? Artinya bisnisnya dimatikan? Kan tidak. Emang tidak kita larang. Konstitusi juga mendukung. Yang dilarang ketika kita sebagai penyelenggara negara, sebagai menteri atau sebagai pejabat, kemudian kita membuat regulasi, tapi di situ ada perusahaan yang sebelum terkoneksi dengan kita. Itu kan tidak etik.
gini, bahasa yang paling benar itu adalah pemerintah melakukan pemerasan terhadap rakyatnya melalui regulasi. Kita dulu didorong untuk melakukan vaksinasi. Bahkan ada pernyataan Menteri Kesehatan, siapapun yang sudah vaksin 2 kali bebas PCR. Kemudian pada tanggal berapa dibuatlah Inmen berkaitan siapapun yang pesawat harus pakai PCR. Kemudian ada lagi problem-problem yang lain sampai akhirnya ada penurunan harga. Dari harga 460 menjadi 275. Dan ini apa semuanya ini kalau tidak semua berbisnis di atas penderitaan rakyat? Ini serius ini, berbisnis di atas Serius. penderitaan rakyat. Anda yakin? Anda Iya. yakin dengan pernyataan Anda? Ya udah terbuka kan. Sekarang mereka saling nyerang. Kita hanya menyelenggarakan PCR dari 28 juta, kami hanya mendapatkan 700.000. Artinya cuma 2,5%. Sisanya 97,5%. Mereka bilang cari dong tuh 97, jangan kami dong yang diserang. Oke. Berarti masih baik yang terlibat dalam hal ini. Bung Irfan, berbisnis di atas penderitaan rakyat, benarkah itu? Itu kan pernyataan Bang Noel. Pernyataan emang fakta nih, Irfan ini jangan-jangan Dia membuktikan. nggak update nih. Nah itu Udah nggak sekarang terbukti. ini kita mendengar itu pernyataan Bang Noel. Belum ada kita mendengar dari pernyataan yang lain, Mas. Dia dalam hukum itu siapa yang mendalilkan, dia membuktikan. Silakan dia membuktikan. Kalau menurut Anda itu bukan Terbukti, pengakuan apa pembuktian bahwa itu pengakuan bukan? LBP itu bukan sebagai pengakuan. Apa yang pernyataan Nggak ada LBP itu itu. bukan sebagai pengakuan. Oke. Ya tapi kan di atas penderitaan rakyat itu pernyataan Bang Noel. Ya kan? 460.000 yang dikutip dari rakyat membayar PCR itu bukan beritaan. Ya itu pernyataan Bang Noel aja. Aduh. Bung Noel, saya tanya nih, Pak Luhut sudah menjawab misalnya begini, bahwa saya tidak pernah mengambil dividen, saya tidak pernah mengambil keuntungan. Keuntungan itu digunakan untuk sosial misalnya, untuk PCR gratis dan lain sebagainya. Nah kalau untuk hal itu, biarlah pengakuan itu menjadikan bukti nanti di pengadilan. Anda Tapi yakin bahwa menurut KPK kami akan mengusut berbisnis- ini? Ada unsur pidananya? Ya biarkan KPK yang menentukan. Saya kan bukan penegak hukum. Saya tidak mau mendahului itu, tapi sekali lagi berbisnis di atas penderitaan rakyat adalah bentuk kejahatan. Berbisnis di atas penderitaan rakyat adalah kejahatan. Dan Kejahatan, KPK bentuk kejahatan. dilaporkan, nggak tahu ini akan diproses apa enggak. Bung Irfan, ada komentar terakhir ini? Iya, tadi saya katakan, apakah kita harus melarang seseorang ya ketika misalnya mendirikan perusahaan? Pak Luhut, Pak Erik itu sudah selesai dengan dirinya, belum jadi pejabat publik, dia sudah ada perusahaan. Iya, Nah, tapi kan apakah ada kita kekuasaan, bisa menentukan regulasi, bahkan pimpinan PPKM. Nah, pertanyaannya, apakah benar secara fakta hukumnya? Kita kalau bicara hukum ada fakta dong, ada pastian. Nah makanya Jangan gini Pak, gini Pak, Ya, enggak, kan jangan ada dulu. 2,5%, ini kan 2,5% dituduhkan ke Pak Erik dan LBP. Ada 97,5. Nah inilah Enggak, penegak hukum harus mencari itu. Makanya kan itu kan saya bilang, itu harus dilihat dulu. Apakah secara personal dia sendiri, ya kan? Kan dalam perusahaan itu kan tidak berdiri sendiri, bos. Tapi Ya, pertanyaan kalau kita sederhana gini, bicara apakah tentang- mengambil untung besar dari tes PCR itu adalah pelanggaran, bahkan pidana, atau bukan? Ya kembali lagi, pernyataan untung itu kan harus bisa dibuktikan. Kan kita nggak bisa menebak kayak Iya, buah-buah katakanlah manggis. misalnya bisa Itu untung dibuktikan besar. apakah untung besar itu pidana atau bukan? Kembali lagi, apa yang bisa dipastikan itu mengatakan itu untung besar terhadap PCR itu? Kita kan nggak tahu ini. Kalau secara etis, apakah itu etis? Nah, etis itu kan perspektif orang, Oke, ya baik. kan? Apakah etis itu bagi Aiman sama dengan etis bagi Bang Nol, bagi dengan saya? Itu kan harus kita Baik. bisa Terakhir, Bung Noel, melihatnya silakan. secara lebih dalam lagi, etis gitu. Ya, Ya oke. kan? Silakan Bung Noel terakhir. Seorang pejabat mengakui terlibat itu hal positif. Gitu. Kemudian kita mau lihat ke depannya siapa lagi yang terlibat. Harus akuin dong, gentle. Dan itu masalah Apa yang etis. dilakukan Pak? Iya etik, gitu loh. Ini persoalan etik sekali penyelenggara negara melakukan bisnis di saat rakyatnya menderita bisnis PCR. Baik, nanti kita akan lihat apakah ini adalah unsur etis ataukah ada pidana dan lain sebagainya. Tentu ini menarik untuk dicermati. Yang jelas ini merupakan pelajaran akan transparansi di kemudian hari. Terima kasih Bung Noel, terima kasih juga Bung Irfan Pulungan. Sehat selalu. Terima kasih. Kalau reagen di PCR harganya puluhan ribu betul? Betul, Satu bahkan untuk sampai satu. ada yang ratus ribu juga. Baik, jadi kalau seandainya kita bicara satu saja untuk PCR, harusnya nggak nyampe 100 ribu pun bisa, harusnya. Mau dibuat 10.000 juga bisa. PCR. Bisa. Saya akan melisiknya eksklusif